selalu. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita lebih sungguh lagi, saudaraku. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini, kami dapat memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan, baik dari perkataan, perbuatan, terlebih isi hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang mengampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, inilah ibadah kami ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga sampai akhir, kiranya tangan Tuhan yang selalu menyertai tempat ini ya Tuhan. Segala kuasa iblis, kuasa setan, roh ngantuk yang mau menghancurkan ibadah kami, kami tolak, kami usir hanya di dalam nama Yesus. Berkatilah kami Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang tidak ada di tempat ini, seperti Engkau memberkati kami setiap hari ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah ibadah kami ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini.
Terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Baik saudaraku, mari kita angkat satu lagu pujian lebih dari pemenang. Saya undang saudaraku untuk bangkit berdiri. Lebih dari pemenang, ya, lebih dari pemenang dalam segala iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya persilakan saudara-saudariku untuk duduk kembali. Sekarang kita masuk dalam ruang kesaksian. Jika ada saudara-saudariku yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya, saya persilakan. Baik, jika tidak ada, sekarang kita masuk kesaksian melalui vokal group. Sekarang kesaksian vokal group dari kelas 10 skep. Jika tidak ada, sekarang kita masuk ke vokal group melalui kelas 10 TKJ 1.
Victor. 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 Why pay mo? Dani, bapak mo Dani. Bapak mo.
gambus dengan tari-tarian, biarlah semua yang bernafas memuji memuliakan namanya. Muliakan Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah Allahmu, hai Sion. Baik, sekarang kesaksian vokal grup melalui 12 PKJ.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu penyembahan betapa hatiku. Betapa
semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, kita bersyukur kalau hari ini tanpa terasa sudah tanggal 29 Desember tahun 2022. Kita sudah akan memasuki 3 hari lagi, kita memasuki tanggal 1 Februari tahun 2022. Mungkin sedikit terganggu ya karena panasnya matahari, kecuali yang dari sebelah sana. Ya, tapi nggak apa-apa, matahari pagi itu bagus kok. Bagus untuk mata, bagus juga untuk tulang, bagus untuk kesehatan. Oke? Ya. Hari ini saya ngambil judul apa, kita bukan materi ya. Judul renungan kita hari ini adalah tentang level up, naik level. Coba di sini anak-anak laki-laki, bukan hanya laki-laki, sebenarnya perempuan juga pasti sering main game ya. Tujuan kamu main game itu apa? Kamu mau supaya kamu bisa menamatkan game kamu, ya kan? Cara menamatkan game kamu itu bagaimana? Dengan mengupgrade, ya kan? Mengupgrade supaya naik level. Semakin tinggi level, semakin tinggi tingkat kesukaran. Bahkan dalam main game itu, untuk mencapai level tertentu, kamu sering gagal, ya kan? Tapi semakin sering kamu gagal, kamu semakin banyak mengetahui trik-trik untuk lulus di level tersebut. Iya apa ya? Iya. Jadi sebenarnya kita manusia juga begitu. Tuhan itu luar biasa menciptakan kita. Ya, Tuhan itu tidak membiarkan kita tetap berada di satu tempat. Tapi Tuhan itu memberikan ujian kepada kita sesuai dengan kemampuan kita supaya kita itu naik level. Sama seperti pada saat kita di sekolah. Kamu tidak bisa naik ke kelas selanjutnya kalau kamu tidak menghadapi ujian. Untuk menghadapi ujian, kamu mengalami beberapa proses. Proses yang pertama adalah kamu wajib hadir di sekolah dan mengikuti materi pelajaran. Ya, itu proses. Ya, dari hasil ujian kamu akan mengetahui kamu lulus KKM atau tidak. Saat kamu tahu kamu lulus KKM, ada kepuasan, tapi ada keinginan untuk mendapatkan lebih. Pada saat kamu tidak lulus KKM, ada kekecewaan. Oh, ternyata kemampuan saya masih seperti ini. Maka itu memotivasi kamu untuk belajar lebih lagi untuk meningkatkan kualitas kamu supaya kamu bisa naik kelas. Ya, termasuk juga yang prakerin. Yang mau berangkat prakerin kelas 11. 3 semester kamu sudah lewati. Kalau kamu tidak melewati proses selama 3 semester ini, kamu tidak akan berangkat prakerin. Jadi kamu sudah melewatinya. Kamu mengikuti prakerin ini untuk apa? Untuk meningkatkan, mengupgrade kemampuan kamu. Kalau selama ini kamu hanya teori, di prakerin ini kamu akan melakukan praktek. Ya, artinya ada kenaikan level kamu, ada kenaikan pengetahuan, ada kenaikan tingkat di dalam kamu belajar. Seharusnya dalam hidup itu begitu. Jangan hanya game saja ya sebentar. Gimana mau naik level, gimana mau naik kelas kalau ngomong-ngomong terus di belakang kelas 10 3J. Ya. Itu dia. Kalau kita mau naik level di dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Jangan hanya game kamu habiskan uang kamu untuk membeli chip, kamu habiskan uang kamu untuk membeli paket, kamu berusaha untuk meningkatkan level dalam game kamu, tapi kamu tidak pernah punya keinginan meningkatkan level iman kamu kepada Tuhan. Kamu tidak punya keinginan untuk meningkatkan level kamu di mata orang lain. Ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah sebelum kita mengupgrade yang lain-lain dalam hidup kita, yang kita upgrade pertama itu adalah kualitas iman kita. Ya, kenapa banyak anak muda sekarang para pelajar itu yang sudah mengalami kegagalan dalam kehidupan? Kegagalan kenapa? Karena pergaulan bebas. Ya, banyak yang hamil di luar nikah, pacaran juga tidak sesuai dengan pacaran yang seharusnya, hubungan hampir seperti suami istri, padahal masih taraf pacaran. Jadi yang perlu kamu tingkatkan itu adalah level iman kamu. Oke, bagaimana caranya meningkatkan kualitas iman? Ini dia. Ya,
yang kita lakukan, bagaimana sih caranya untuk naik level, gimana sih caranya untuk naik kelas, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah don't give up but surrender. Tidak menyerah tapi berserah. Banyak orang Kristen salah menyalahartikan antara menyerah dengan berserah. Saya akan kasih perbedaan. Menyerah itu apa? Menyerah itu adalah saat dari awal kamu sudah berusaha melakukan segala sesuatu, akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, kamu menyerah. Kamu merasa kamu gagal. Atau pada saat kamu melihat di depan kamu ada rintangan, ya, ada hujan lebat yang menghalangi kamu datang ke sekolah, kamu langsung bilang, "Ay, saya nanti basah, sudahlah, tidak usah." Itu menyerah. Tapi kalau berserah bukan itu. Ya, kalau berserah itu artinya pada saat kamu dikasih sesuatu, dari awal kamu katakan, "Tuhan, saya percaya apapun yang ada di dalam hidup saya, itu adalah karena kehendak Tuhan. Saya serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan bagaimanapun hasilnya, baik atau buruk, saya percaya semua sesuai dengan kehendak Tuhan." Artinya, kalau berserah itu dari awal libatkan Tuhan. Ya, sekarang saya tanya, tujuan kamu ke sekolah itu apa? Belajar ya. Belajar yang bagaimana? Oke, kalau gitu pertanyaan saya ganti. Menurut kamu, tujuan kamu ke sekolah itu sudah tercapai atau tidak? Belum, kenapa? Karena tujuan belajar yang sesungguhnya, tujuan kamu datang ke sekolah sesungguhnya adalah adanya perubahan di dalam hidup kamu. Kalau kamu datang ke sekolah dengan pulang sekolah masih sama saja, kamu belum berhasil. Kamu sudah banyak menyerah, tidak berserah. Padahal katanya, tidak selamat orang benar itu akan dibiarkan Tuhan. Kalau kamu benar, saat kamu berserah, Tuhan akan buatkan rencana rancangan yang indah buat hidup. Renungan kita dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-13. Dengarkan ya. Pasal 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita turun. Tuhan tidak pernah membiarkan kita gagal. Tapi Tuhan ingin hidup kita itu naik, naik, naik. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi ekor. Dia akan menjadi kepala. Dia akan menjadi pemimpin. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi peminta-minta. Ya, tapi naikkanlah kualitas iman kamu. Naikkan kualitas iman kamu. Jangan sebentar-sebentar, saya nggak bisa. Coba kamu kerjakan halaman ini, saya nggak bisa Bu, saya nggak bisa Pak. Sudah menyerah sebelum berperang. Itu bukan ciri-ciri orang Kristen. Ciri orang Kristen bukan suka menyerah, tapi suka berserah. Dari awal sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lakukan yang terbaik bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarkan Tuhan turut campur dalam setiap kehidupan kita. Biarkan Tuhan yang memberikan hasil dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah kecewa. Hasilnya baik atau buruk, percayalah segala sesuatunya itu terbaik buat hidup kamu. Karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kamu sekarang harus menjalani kelas 10, 11 atau 12 SMK. Ya, itu proses. Itu proses. Mungkin ada yang menyerah, saya nggak bisa, saya nggak mau mengikuti, akhirnya banyak yang cabut. Ya, sebenarnya orang-orang yang suka cabut itu adalah orang yang suka menyerah. Orang yang tidak punya pengharapan. Orang yang merasa tidak memiliki masa depan. Orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Itu adalah orang yang suka cabut. Ingat ya, anak-anak yang suka cabut itu tandanya dia adalah orang yang suka menyerah, orang yang tidak punya pengharapan dalam hidup, orang yang tidak pernah percaya kepada Tuhan, orang yang tidak punya masa depan. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia tidak percaya Tuhan bisa memberikan yang terbaik buat dia.
Dia tidak percaya bahwa rencana Tuhan itu indah dalam hidupnya. Dia tidak percaya bahwa masa depannya telah Tuhan persiapkan dalam hidupnya. Hati-hati yang suka cabut, ciri-ciri kamu sudah mulai kelihatan. Ternyata kamu orang yang tidak memiliki harapan. Perempuan, jangan mau sama laki-laki, jangan mau pacaran sama laki-laki yang suka cabut. Dia tidak punya pengharapan dalam hidupnya. Hidupnya saja tidak ada harapan, apalagi menghidupi kamu nanti. Ya, jangan mau. Anak-anak yang suka merokok, kenapa? Rokok itu ada pelarian dalam dirinya. Itu tandanya dia adalah seseorang yang suka menyerah. Kenapa? Dia punya masalah, dia punya beban, dia bukan kasih sama Tuhan, dia bukan kembalikan kepada Tuhan, bukan datang berlutut kepada Tuhan. Tuhan, masalah saya seperti ini, saya kurang dalam pengetahuan. Tuhan, saya kurang dalam perekonomian, sekolah saya terancam. Saya percaya Tuhan memberikan rencana yang baik dalam hidup saya. Bukan begitu. Dia pergi ke warung membeli rokok, membakar uang, membakar keringat orang tua. Kamu dikasih uang dari rumah, ini uang SPP kamu, ini dana kelas kamu, ini dana sosial kamu, ini uang bensin kamu, ini uang jajan kamu. Kamu pakai bukan untuk mengenyangkan perut, tapi mengenyangkan nafsu kamu. Nafsu apa? Nafsu untuk merokok. Peserta didik yang sudah mulai mengenal rokok saat ini, bahkan sampai kecanduan dengan rokok, percayalah kamu telah menduakan Tuhan. Kamu menganggap rokok mampu menyelesaikan masalah. Kamu tipe-tipe orang yang suka menyerah juga. Perempuan, jangan mau sama pacaran, apalagi menikah dengan laki-laki yang sudah mengenal rokok ya. Masih sekolah saja dia sudah menghabiskan uang orang tuanya. Gimana nanti kalian sudah menikah? Jangan-jangan uang hasil keringat kamu dipakai untuk beli rokoknya. Coba. Kamu capek-capek kerja, iya kan? Jangan mau. Ya, jangan mau sama perokok. Itu. Ini kelas 12 ini ada beberapa orang yang sudah merokok. Jangan mau ya. Jangan mau. Mereka itu orang yang suka menyerah terhadap keadaan dan suka melarikan diri. Ya, karena dia tidak mampu menyelesaikan masalah, tapi suka menghindari masalah lewat merokok. Tipe orang yang suka menyerah juga itu. Ya. Peserta didik juga yang suka tidak mengerjakan tugas. Itu juga tipe-tipe orang yang suka menyerah, bukan berserah. Tidak mengerjakan tugas. Kenapa dia tidak mengerjakan tugas? Alasan saja lupa. Alasan sebenarnya tidak mau. Karena kalau orang yang memiliki keinginan belajar yang tinggi, begitu dikasih tugas, sampai kapanpun dia akan ingat dan akan kerjakan dengan baik. Tapi pada saat dia tidak menjadikan pendidikan itu prioritas, tapi pelarian supaya tidak kerja di rumah, Elvinus, ya, supaya tidak didengarnya mamanya ngomel-ngomel di rumah, lebih bagus ke sekolah jumpa dengan teman-teman, ke sekolah dapat uang, ya kan? Tidak menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Ingat, itu tipe-tipe orang yang suka menyerah juga. Bukan hanya laki-laki dan perempuan ini, bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Laki-laki jangan cari perempuan yang malas mengerjakan tugas, karena bagaimana dia bisa menyelesaikan atau mengerjakan tugas rumah? Gimana bisa menyuci? Gimana bisa memasak? Gimana bisa mengurus kamu nanti? Bahkan tugasnya sendiri dia tidak mampu kerjakan. Tipe perempuan malas. Ya, ya kan? Benar nggak? Iya. Begitu juga perempuan, jangan mau dekat dengan laki-laki yang malas bekerja, malas mengerjai tugas. Tugas itu 5 menit selesai, 10 menit selesai, paling lama 1 jam selesai. Yang 1 jam saja dia tidak mau mengerjakan, apalagi harus bekerja banting tulang mengurusi hidup kamu nantinya. Tipe laki-laki yang tidak bisa dipegang omongannya adalah tipe laki-laki yang malas bekerja. Ya, jadi yang malas mengumpulkan tugas, laki-laki dan perempuan, hati-hati ya, saya tandai kamu hari ini. Banyak sekali, apalagi kelas 10.
Banyak sekali. Lebih-lebih 11 TKJ. Lebih dari setengah. Jadi hati-hati kalau mau pilih pacar, jangan pilih dari sini. Banyak pemalasnya. Nanti di praktek nggak boleh begitu di tempat prakerin. Kamu malas, kamu nggak dapat apa-apa. Ya kan? Kamu harus mengejar, kamu cari tahu. Bukan hanya diam. Begitu dikasih tugas, iya. Kalau nggak dikasih tugas, diam saja. Nggak begitu juga. Cari pengalaman. Kan kamu praktek kan? Praktek kan? Iya. Artinya kamu mencari pengalaman yang lebih baik. Ingat ya, yang pertama harus berserah bukan menyerah. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita lihat dalam Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ingat, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, rencanamu. Kalau kamu serahkan kepada Tuhan, rencanamu akan berhasil. Tapi kalau kamu mengandalkan kekuatan kamu sendiri, percaya satupun yang kamu lakukan, satupun yang kamu pikirkan tidak akan pernah berhasil. Ya, kalau kamu mau berhasil, berserah, datang kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan. Kasih waktu kamu sama Tuhan. Kasih waktu kamu untuk berbicara dengan Tuhan lewat doa. Bukan doa yang formalitas, doa karena mau makan berdoa, mau tidur berdoa. Tapi kasih waktu kamu untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Ya, serahkan. Pagi-pagi itu 4:30, ya 4:30 saya itu bangun. Yang pertama saya baca firman dulu, saya berdoa. Kenapa? Yang saya cari duluan itu Tuhan, bukan hantu. Tahu hantu itu apa? Handphone. Handphone itu hantu loh. Ya, yang merusak hidup kamu. Yang pertama kamu cari apa? Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Setengah jam itu kamu pakai benar-benar menyerahkan diri kamu kepada Tuhan. Baca firman Tuhan hari ini. Kemudian katakan, Tuhan terima kasih satu malam ini Engkau telah menjaga saya. Hari ini segala kehidupan saya, segala aktivitas saya, perjalanan saya serahkan kepada Tuhan. Kasih. Setiap pergumulan kamu kasih kepada Tuhan. Bahkan setiap orang-orang yang memiliki rencana-rencana yang buruk dalam hidup kamu, serahkan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau yang berperang melawan mereka, karena saya percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan saya jatuh. Serahkan dari pagi itu, serahkan kepada Tuhan. Maka kamu akan menikmati hari-hari kamu. Coba kamu akan mendapatkan perbedaan. Saya tantang kamu. Besok pagi jam 4:30 pagi kamu bangun baca firman, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sepanjang hari itu kamu akan merasakan sukacita yang lebih. Bahkan saat kamu mendapatkan masalah pun, kamu merasa masalah kamu itu bisa kamu selesaikan. Saat kamu mendapatkan tugas yang berat sekalipun, kamu akan merasa tugas itu gampang saya selesaikan. Saat kamu tetap berserah kepada Tuhan. Coba rasakan perbedaannya. Pada saat kamu berdoa dengan kamu tidak berdoa, itu banyak perbedaannya. Jadi berserah kepada Tuhan itu yang paling penting. Kenapa pada saat kamu berserah ingat janji Tuhan? Ya, ingat janji Tuhan. Serahkanlah segala perbuatanmu, maka terlaksanalah segala rencanamu. Apa yang kamu rencanakan dalam hidup kamu, terutama kelas 12, kamu tinggal 3 bulan lagi. Mau kerjakah atau mau menikah? Serahkan kepada Tuhan. Pasti akan terlaksana. Oke, yang kedua yang orang Kristen harus lakukan itu adalah tetap percaya. Tetap percaya. Percaya sama siapa? Ya, percaya sama Tuhan. Kita bisa lihat dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi setelah kamu berserah, kamu mengakui, kamu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara
perkara dalam hidup kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena bagi Tuhan, jalan yang sudah dibukakan Tuhan, satu orang pun tidak akan mampu menutupnya. Jalan yang sudah ditutup oleh Tuhan, satu orang pun tidak akan mampu untuk membukanya. Tetap percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada teman. Ini banyak anak-anak salah pergaulan, ya. Ini itu sebenarnya yang mengakibatkan kamu ini terjadi perkelahian karena kamu sangat percaya kepada teman, bukan kepada Tuhan. Ya. Itu karena kamu percaya kepada teman. Teman kamu bilang, "Lihat, kami mau dihajar di sini. Ayo kita kumpul." Kamu percaya, kamu datang, kalian berantem. Harga diri. Nama baik sekolah, bukan nama baik sekolah. Kamu menghancurkan nama baik sekolah dengan kamu begitu. Bukan menjaga nama harga diri sekolah itu namanya. Benar nggak? Benar nggak? Kenapa? Karena kamu terlalu percaya dengan teman kamu. Teman kamu bilang, "Sudahlah, ayo merokok, tidak apa-apa. Kan nggak ketahuan guru." Kamu ikuti karena kamu percaya. Oh ya, dibilang temanku nggak ketahuan guru, berarti nggak apa-apa. Percayanya kepada teman, salah pergaulan. Seharusnya percayanya kepada Tuhan. Ini yang gadis-gadis, hati-hati. Nanti pacar kamu bilang, "Saya cinta sama kamu, saya bertanggung jawab sama kamu. Sedikit-sedikit saja kita coba." Akhirnya bablas, hamil di luar nikah. Mau jadi apa? Coba kamu masih sekolah, terus kamu hamil di luar nikah. Mau jadi apa coba? Sarjana saja sekarang banyak yang nganggur. Apalagi kamu nggak tamat SMK. Benar nggak? Iya, jadi percaya kepada Tuhan. Setelah kamu serahkan, tetap percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan rencanakan selalu indah pada waktunya. Dan yang terakhir, memang kalau saya udah bahas ini agak-agak lama ya. Ya, memang hobi saya ini. Ya, selanjutnya adalah sabar. Setelah kamu berserah, kamu percaya, kamu harus sabar. Ingat firman Tuhan yang di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Setelah kamu berserah, "Tuhan, saya percaya perjalanan saya dari sekolah ini sampai di tempat prakerin, sampai saya melaksanakan prakerin, bahkan saya kembali ke tempat ini, bergabung dengan teman-teman saya, bergabung dengan Bapak Ibu guru, dengan orang tua saya percaya Tuhan. Tuhan akan selalu menjaga saya. Setiap kebutuhan saya selama prakerin, saya juga percaya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang mencukupkan." Karena setahu saya, orang yang percaya kepada Tuhan sampai saat ini tidak pernah tidak makan satu hari. Walaupun hanya gowirio, walaupun hanya pisang, walaupun hanya sayur, tapi tidak pernah mengemis kepada orang untuk minta makan. Iya apa iya? Luar biasa kan Tuhan itu kan? Luar biasa nggak? Luar biasa. Sekarang saya tanya, kamu udah luar biasa nggak sama Tuhan? Belum ya? Iya. Tapi hari ini saya harap kamu sudah harusnya naik level. Ya, selama ini jadi orang yang suka menyerah, belajarlah menjadi orang yang suka berserah. Selama ini kamu percaya kepada teman, kepada pasangan kamu, kali ini kamu harus naik level percayanya kepada Tuhan. Kalau selama ini kamu suka menuntut, kapan? Lama sekali ya? Kok lama kali ya? Kenapa nggak dibagi-bagi ya jurnal kami? Gimana nanti kami mau mengisinya? Kenapa belum dibagi-bagi nemtek kami? Di mana kami ambil itu nanti ya? Gak sabar kan? Gak sabar kan? Sekarang belajarlah menjadi orang yang sabar. Supaya hidup kamu meningkat. Ya. Jadi di dalam hidup ini, terutama anak-anak yang mau prakerin, pesan saya satu. Dari kamu berangkat dari tempat ini sampai kamu kembali, tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kamu. Begitu juga anak kelas 12. Rencanakan sesuatu,
kelas 12, nanti handphonenya. Nanti lihat handphonenya. Ya, nanti lihat handphonenya, ada waktunya di rumah, bukan di sekolah. Ya, kamu sudah kelas 12, kamu harus dari sekarang harus rencanakan, saya ini mau kemana? Kalau kamu tamat SMK, mau menjadi pengangguran, sia-sia sudah kehidupan kamu. Tidak ada artinya hidup kamu kalau kamu hanya bercita-cita menjadi seorang pengangguran. Seorang pengacara, pengangguran, banyak acara. Ya, kalau tujuan kamu menjadi pengangguran banyak acara, gak usah dari sekarang, lebih bagus berhenti saja. Sayang, kamu setiap bulan sudah bayar SPP, kamu setiap hari diberikan ilmu, tapi kamu cita-citanya jadi pengangguran untuk apa? Kamu nanti setelah tamat mau kemana? Mau menderes karet? Ya udah, menderes karet juga gak perlu sekolah. Kan kamu sudah punya kemampuan, lulusan SMK itu siap bekerja, lulusan SMK itu siap terjun di dunia kerja, siap terjun untuk membuka usaha. Ya, itu dia. Jadi dari sekarang rencanakan yang terbaik dalam hidup kamu, serahkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, terjadilah segala rencana kamu. Karena dikatakan dalam Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kita sama-sama katakan. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi. Dan apa saja yang kamu minta dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saat ini coba tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya layak menerima berkat Tuhan? Tuhan, kenapa saya layak untuk menerima pendidikan? Tuhan, kenapa saya layak dilahirkan di dunia? Tuhan, kenapa saya layak menerima berkat Tuhan setiap saat? Coba tanya. Kamu udah pernah tanya hati kamu gak? Kenapa kamu layak ada di dunia ini? Pernah? Kalau orang yang pernah bertanya kenapa kamu layak di dunia ini, dia akan melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Melakukan segalanya seperti untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, setiap orang yang pernah bertanya, memiliki hubungan intim dengan Tuhan, ya, pernah mempertanyakan, Tuhan, kenapa saya layak di depan Tuhan? Ya, saya ini siapa? Kenapa Tuhan layakkan saya? Kenapa Tuhan berikan saya makan setiap hari? Kenapa Tuhan cukupkan kebutuhan saya setiap hari? Kenapa Tuhan tolong saya dalam setiap perjalanan? Kenapa Tuhan memberkati saya setiap hari? Coba tanya dalam hidup kita. Ya, setelah kamu mempertanyakan dalam hidup kamu hal seperti itu, percayalah, hidup kamu akan meningkat. Kamu akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Amin. Amin. Sebelum kita berdoa, saya mengundang kita semua untuk menyanyikan lagu Selidiki Aku. Ya, tolong dibantu Mawar. Pada saat ini biarkan Tuhan menyelidiki bagaimana hati kita. Biarkan Tuhan melihat bagaimana hidup kita. Mari kita pertanyakan kepada Tuhan. Kenapa Engkau melayakkan saya, Tuhan? Begitu banyak berkat yang Engkau berikan ke dalam hidup kami, Tuhan. Begitu banyak mukjizat-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menolong kami, Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kami, Tuhan. Selidiki
tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku. Benar Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mengizinkan Engkau untuk menyelidiki setiap hati kami, menyelidiki setiap kesungguhan kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh menyayangi Engkau Tuhan? Apakah selama ini kami sungguh-sungguh berserah kepadamu Tuhan? Bapa yang baik, pada saat ini kami Tuhan akan tumbuh berkembang dalam kehidupan kami. Bukan hanya sebagai materi yang kami dengarkan, tapi kami ingin menjadi pelaksana firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hari ini kami siap untuk naik level. Hari ini kami siap untuk naik kelas Tuhan. Bersama kasih Tuhan, pada saat ini dengan iman kami berkata, rencana-rencana yang terindah telah Kau siapkan dalam hidup kami. Masa depan kami indah bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi sulung dan umur di masa depan kita. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan kita. Mari kita angkat lagu pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih Tuhan. Hatiku
lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengangkat satu lagu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Saya undang saudaraku untuk bangkit. Dalam setiap kehidupan kami tidak ada yang tersembunyi bersama dengan Kau Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami telah melaksanakan ibadah akhir bulan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga kami akan mengakhirinya saat ini Tuhan. Engkau Allah yang bersama dengan kami, Engkau Allah yang menyertai kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa terkhusus buat anak-anak kami Tuhan. Kelas 12 yang akan 3 bulan lagi menamatkan diri mereka dari SMK Negeri 1 Setelur itu. Bapak yang baik, kami percaya pada saat ini Tuhan, mereka telah memiliki rencana-rencana dalam kehidupan mereka demi masa depan mereka Tuhan. Tapi kami lebih percaya lagi Tuhan, bahwa rencana-Mu terlalu indah buat mereka Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan mereka Tuhan. Bahkan dalam setiap proses mengikuti ujian nanti Tuhan, Engkau Allah yang menambahkan hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan anak-anak kami. Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Engkau memberikan mereka roh yang sangat mencintai-Mu Tuhan. Jangan biarkan mereka Tuhan hancur dalam pergaulan mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang bersama dengan mereka, Engkau yang menolong mereka Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, begitu mereka keluar, lulus dari SMK Negeri 1 Setelur ini Tuhan, mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka akan membawa harum nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya lewat melihat mereka Tuhan, semakin banyak orang di luar sana yang memuliakan Engkau Tuhan. Semakin banyak orang yang melihat mujizat-Mu selalu nyata dalam kehidupan manusia Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami kelas 11 Tuhan. Kelas 11 ASKEP, kelas 11 TKJ, dan 11 DPIB Tuhan. Yang hari Senin akan kami berangkatkan untuk mengikuti prakerin Tuhan. Di 10 dunia usaha dan dunia industri. Oh Bapa yang baik, setiap kebutuhan mereka saat ini Tuhan. Baik kebutuhan mereka sehari-hari, bahkan sampai mereka Tuhan lulus, keluar dari prakerin Tuhan. Kami percaya Engkau yang mencukupkan.
Engkau Allah tidak pernah membiarkan mereka kekurangan. Engkau Allah yang memberkati orang tua mereka Tuhan. Engkau yang memberkati pekerjaan orang tua mereka. Engkau memberkati ternak, Engkau memberkati kebun orang tua mereka Tuhan. Engkau Allah memberikan kesehatan bagi orang tua mereka Tuhan. Anak-anak kami akan mengikuti prakerin Tuhan. Mari Engkau berikan hikmat kebijaksanaan lebih lagi Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk menjadi yang lebih baik di tempat prakerin nanti Tuhan. Kiranya mereka membawa harum nama SMK Negeri 1 Seteluari Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menjauhkan mereka dari mara bahaya dalam setiap perjalanan mereka Tuhan. Engkau Allah yang menyelamatkan mereka Tuhan. Engkau Allah yang selalu membungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu Tuhan. Kami sedang melihat bahwa anak-anak kami ini Tuhan, selepas dari prakerin nanti telah berubah menjadi anak-anak yang lebih baik. Anak-anak yang memiliki pengetahuan lebih Tuhan. Anak-anak yang memiliki hikmat lebih lagi Tuhan. Karena mereka telah terjun langsung ke dunia industri Tuhan. Kami percaya Tuhan, perubahan demi perubahan dalam kehidupan mereka. Baik dalam pengetahuan terlebih-lebih dalam sikap mereka Tuhan. Engkau yang turun campur membentuk mereka. Bagaimana Tuhan, Engkau membentuk bejana. Bentuklah hidup mereka menjadi lebih baik Tuhan. Jangan biarkan roh-roh kejahatan ada di dalam kehidupan mereka. Kami mengutuk, kami mengusir setiap roh-roh kedagingan mereka. Roh-roh untuk berkelahi, roh-roh untuk melakukan hal yang tidak baik, roh-roh untuk mempermalukan Engkau Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Pada saat ini Tuhan, Engkau yang memenuhi mereka dengan kuasa-Mu. Engkau yang memenuhi mereka dengan roh-Mu Tuhan. Mereka keluar dari SMK Negeri 1 dengan baik. Mereka akan kembali juga Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka dapat bersosialisasi dengan baik di tempat kerja mereka. Engkau memberkati Tuhan tempat dunia usaha dan dunia industri yang akan kami tuju Tuhan. Ada 10 dunia usaha Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati para pemimpin mereka Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati para pekerja di tempat ini Tuhan. Sehingga Tuhan mereka dapat memberikan menambahkan ilmu buat anak-anak kami ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap rencana-Mu tidak pernah gagal. Terlebih buat anak-anak kami kelas 11 Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu terjadi Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan buat kepala sekolah kami Tuhan, pimpinan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan yang selalu Kau berikan dalam kehidupannya Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan roh yang lebih berhikmat dan bijaksana Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati dia Tuhan. Engkau berikan kesehatan lebih lagi. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan lebih lagi Tuhan. Engkau berkati dia lebih lagi Tuhan. Sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang bijaksana dalam sekolah SMK 1 Seteluari ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau jadikan dia teladan buat kami Tuhan. Mari Engkau berkati dia Tuhan. Engkau berikan kesabaran lebih lagi untuk menghadapi kami Tuhan. Bapak, Ibu guru ataupun para siswa di sekolah ini Tuhan. Mari ya Bapak, Engkau berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap hamba-Mu yang selalu menyerahkan diri kepadamu tidak akan pernah Engkau tinggalkan Tuhan. Begitu juga dengan kepala sekolah kami, mari Engkau berkati lebih lagi Tuhan. Engkau berkati Bapak Ibu guru di sekolah ini Tuhan. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak Tuhan. Engkau berikan kesadaran lebih lagi Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi tanggung jawab kami Tuhan. Engkau berkati kami lebih lagi Tuhan. Engkau pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami, dalam setiap perjalanan kami untuk mendidik anak-anak di sekolah ini Tuhan. Tugas yang Engkau embankan dalam kehidupan kami Tuhan, kami akan mempertanggungjawabkannya kepadamu. Setiap anak-anak kami dimanapun berada Tuhan, pada saat ini yang belum hadir, yang dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan malas, bahkan segala Tuhan kuasa-kuasa jahat yang ada di dalam hidup anak-anak kami di SMK Negeri 1 Seteluari, roh-roh yang untuk merokok Tuhan, roh-roh untuk melawan guru Tuhan, kami percaya hari ini telah Engkau hancurkan Tuhan. Dan kami melihat anak-anak kami Tuhan telah Engkau baharui. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala berkat-Mu. Kami serahkan Tuhan sekolah kami SMK Negeri 1 Seteluari ini dalam tangan-Mu. Engkau bentengi sekolah kami ini Tuhan. Biarlah para malaikat-Mu yang menjagai Tuhan. Segala roh-roh kejahatan, roh-roh duniawi yang hendak menghancurkan, merusak nama baik SMK Negeri 1 Seteluari Tuhan. Kami percaya Engkau telah gagalkan. Kami melihat Tuhan ke depan ini, Engkau akan menjadikan sekolah kami menjadi sekolah terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki harapan yang besar. Engkau memiliki rencana yang besar untuk sekolah kami. Dan kami siap untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami sampaikan kepadamu.
Terutama Tuhan kami berdoa buat persembahan kami, mari Engkau berkati persembahan kami. Buat setiap tangan yang memberi, Engkau berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Bahkan tangan-tangan yang belum mampu memberi pada saat ini Tuhan, mari Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah sumber dari segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami sampaikan ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom. Ya, kepada anak kami, boleh kembali ke dalam kelas, kursinya diangkat masing-masing. Kertas-kertas acara ibadah jangan ada yang diletakkan di atas rumput. Jangan ditinggalkan di lapangan. Ya, silakan ditunggu Bapak Ibu guru di dalam kelas.